Halo para investor saham, selamat datang lagi di sesi bedah materi eksklusif kita di Wawasan Cerdas. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sempat bikin geger pasar komoditas global. Kita sebut saja ini misteri harga amonia di awal 2026, antara mitos dan realita. Santai aja, nggak perlu tegang, karena kita bakal kupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Dan pastinya, gimana kalian bisa memanfaatkan situasi ini untuk portofolio kalian. Tapi, sebelum kita masuk lebih dalam, ingat selalu ya filosofi utama kita di sini, investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian bunga yang paling baik. Betul banget kan? Makanya, yuk sama-sama bangun komunitas investor yang tajam analisanya, kasih dukungan kalian dengan klik tombol hype sekarang juga. Jangan lupa di like, share ke teman-teman trader kalian, dan pastinya subscribe ya, biar nggak ketinggalan wawasan krusial penentu profit kayak gini. Oke, mari kita langsung selami misteri ini. $455. Angka yang cukup bikin jantungan kan? Di awal tahun 2026, harga amonia global tiba-tiba meroket tajam banget, sampai nyentuh angka ekstrim $455 per metric ton. Buat kalian yang tiap hari mantengin bursa, lonjakan secepat dan sedrastis ini jelas anomali fundamental yang super masif. Pertanyaannya, kok bisa? Apa iya fundamental pasarnya berubah total cuma dalam waktu semalam? Nah, waktu harganya nembus atap, pasar langsung panik luar biasa. Dan tahu sendiri kan, kalau udah panik, rumor liar gampang banget nyebar ke mana-mana. Narasi yang paling santer terdengar waktu itu adalah, katanya nih, pabrik-pabrik petrokimia raksasa di Timur Tengah hancur lebur secara fisik. Beneran, rumornya bilang pabrik itu hancur karena serangan militer. Rumor ini kenceng banget sampai bikin banyak investor salah ngambil posisi. Tapi coba kita pikir pakai logika, apa benar pabrik-pabrik segede itu meledak dan hilang dari peta? Jadi, poin krusialnya adalah, mari kita patahkan mitos itu sekarang juga. Gini loh, pasar itu sebenarnya lagi salah kaprah, alias kena mispersepsi fatal sama satu istilah teknis komoditas. Laporan internasional waktu itu pakai istilah demand destruction. Banyak yang kira pabriknya yang hancur karena ada kata destruction. Padahal demand destruction atau kehancuran permintaan ini cuma istilah makroekonomi biasa. Artinya, harga barang tuh udah kemahalan banget, sampai-sampai konsumen, kayak industri pupuk, kehilangan daya beli, dan terpaksa memangkas permintaan mereka. Jadi yang hancur berkeping-keping itu daya beli pasarnya, bukan infrastruktur pabriknya. Pabriknya sih masih berdiri tegak, aman sentosa. Terus, kalau pabriknya aman-aman aja, kemana dong perginya pasokan amonia dunia sampai harganya gila-gilaan begitu? Buat paham ini, kita harus ngintip sedikit soal struktur biaya produsen amonia global. Faktanya nih, sekitar 75% dari total biaya produksi amonia itu asalnya dari gas alam. Dan tahu dong siapa jawara gas alam dengan biaya ekstraksi termurah di dunia? Betul, negara-negara Timur Tengah kayak Arab Saudi, Qatar, sama Oman. Karena bahan bakunya super murah, mereka ini punya monopoli alami dan otomatis bertindak sebagai penguasa mutlak atau price setter di pasar global. Tapi, nah ini tapinya. Disinilah letak kelemahan terbesar mereka. Masalah sesungguhnya bukan pada pabrik gagal produksi, tapi pada titik buta geografis yang sangat rentan. Coba bayangin, fasilitas ekspor petrokimia raksasa di Teluk Persia ini nyatanya cuma punya satu jalan keluar untuk menuju perairan internasional dan pasar Asia. Cuma satu rute, yaitu ngelewatin Selat Hormuz. Ditambah lagi, amonia cair ini komoditas super sensitif, nggak bisa diangkut pakai kapal biasa. Dia butuh armada logistik kapal tanker khusus yang suhunya ultra dingin atau punya tekanan tinggi. Ribet banget kan? Mari kita beralih dan lihat bagaimana efek domino ini mulai terbentuk jadi mimpi buruk rantai pasok. Pertama, begitu ada eskalasi militer dan ancaman blokade memanas di Selat Hormuz, logistik langsung gemetar. Kedua, perusahaan asuransi maritim global ketakutan setengah mati dong. Mereka merespons dengan naikin premi resiko perang gila-gilaan. Atau parahnya, nolak ngasih asuransi sama sekali. Ketiga, karena asuransinya dicabut, kapten-kapten kapal tanker ini nolak masuk atau bersandar di pelabuhan muat. Hasilnya, di langkah keempat, tangki penyimpanan di pelabuhan cepet banget penuh dan pabrik mau nggak mau terpaksa mengunci pasokan mereka. Berhenti ngirim. Dampak kelumpuhan rantai pasok tadi langsung nyiptain apa yang kita sebut sebagai instant supply shock yang ngeri banget. Coba bayangin skala krisisnya. Jutaan ton amonia itu barangnya nggak menguap, ada wujudnya. Tapi secara fisik, dia terkunci mati di pelabuhan-pelabuhan Timur Tengah. Dan dalam sekejap mata, lenyap dari peredaran pasar global. Ini tuh ibarat serangan jantung mendadak pada urat nadi pasokan dunia. Sebuah krisis logistik maritim yang dampaknya langsung bikin pasar sesak napas saat itu juga. Sekarang kalian mungkin nanya, kenapa pasarnya nggak wait and see aja sih sampai perangnya kelar? Jawabannya ada pada sifat permintaannya yang sangat kaku, alias inelastis. Gini loh, amonia ini fondasi utama industri pupuk global. Dan tanpa pupuk,
wah, ketahanan pangan suatu negara bisa langsung kolaps. Lagian, musim tanam pertanian itu kan nggak peduli sama konflik geopolitik. Petani nggak bisa nunda masa tanam cuma karena nunggu selatnya aman kan? Bisa-bisa terjadi kiamat gagal panen nasional. Makanya, importir masuk ke dalam jebakan. Mereka terpaksa harus tetap menyerap kargo yang ada di pasar, nggak peduli seberapa mahal harga yang harus dibayar. Nggak ada pilihan lain. Nah, yang paling menarik dari slide ini adalah kita bisa lihat gimana hilangnya jutaan ton pasokan tadi memicu ledakan volume panic buying yang brutal banget. Negara-negara importir sampai saling sikut rebutan sisa kargo di pasar spot demi nyelamatin rantai pasok pupuk domestik mereka. Sesuai hukum ekonomi paling dasar, penawaran yang terjun bebas dipadukan sama permintaan yang kaku akibat kepanikan, hasilnya harga jual rata-rata langsung terbang menembus stratosfer ke level premium yang sebelumnya nggak pernah terbayangkan sama sekali. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian di mana posisi kalian seharusnya berada sebagai investor Bursa Efek Indonesia. Memahami anatomi krisis kayak gini tuh kuncinya nemuin permata tersembunyi. Sementara negara-negara importir menjerit tercekik harga premium dan jelas-jelas jadi pihak yang kalah, coba lihat sisi sebelahnya. Emiten-emiten produsen amonia di Indonesia yang perusahaannya jauh dari zona konflik mendadak dikasih gelar pemenang besar. Mereka dikaruniai karpet merah buat jualan ekspor dengan harga luar biasa mahal. Mereka nikmatin windfall profit atau keuntungan durian runtuh yang supermasif, yang murni terjadi akibat krisis logistik maritim pesaing mereka. Game changer banget kan? Pada akhirnya, anomali di tahun 2026 ini membuktikan satu hal yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Sebesar apapun kekuatan produksi bahan mentah di suatu negara, mereka bisa dilumpuhkan sepenuhnya cuma gara-gara sumbatan logistik maritim. Geografi dan rute perkapalan ternyata bisa menaklukkan kapasitas raksasa pabrik. Ini wawasan cerdas yang wajib kalian ingat sebagai investor. Tapi ini juga memunculkan satu pertanyaan besar baru. Apakah semua krisis energi dan logistik itu dampaknya akan selalu sama? Nah, di sesi bedah materi selanjutnya, kita akan membedah beda nasib kiamat gas Eropa 2022 vs blokade logistik global 2026 yang menjadi bahan baku amonia. Kira-kira siapa yang bakal bertahan di krisis berikutnya? Pastikan kalian terus belajar, tetap cuan, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Halo rekan-rekan investor saham yang luar biasa. Siap-siap ya, karena di sesi bedah materi kali ini, kita bakal membedah kekacauan geopolitik yang lagi panas-panasnya ini buat nyari peluang multi-bagger di bursa saham. Buat kalian yang selalu ngincer nilai intrinsik pas pasar lagi panik-paniknya, materi ini wajib banget disimak sampai habis. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ancaman atau peluang emas? Pertanyaan mendasarnya gini, apakah guncangan pasar komoditas di kuartal pertama 2026 ini beneran ancaman buat portofolio kita? Atau jangan-jangan tiket emas? Ya, kita sama-sama tahu lah ya, ada event Black Swan yang lagi eskalasi di Timur Tengah, terus urat nadi logistik dunia di Selat Hormuz lagi diblokade. Pasar emang lagi panik, tapi sebagai investor yang rasional, kita harus stop sebentar dan mikir, apa ini justru peluang cuan yang super langka? Ada pepatah yang bilang gejolak geopolitik itu selalu jadi pedang bermata dua. Di satu sisi dia nebar ancaman, tapi di sisi lain ngebuka peluang windfall profit atau durian runtuh. Pas harga komoditas petrokimia, khususnya amonia, lagi nembus level premium kayak sekarang, kita nggak boleh ikut-ikutan panik. Sebaliknya, kita bakal murni ngeliat datanya buat ngebongkar di mana sebenarnya durian runtuh ini sembunyi. Lanjut ke bagian 2. Petaka gas Eropa 2022. Buat ngerti kenapa pasar tuh ketakutan banget hari ini, kita harus flashback bentar ke skenario mimpi buruk tahun 2022. Coba bayangin kepanikan waktu itu. Eropa seketika kehilangan 40% dari total pasokan energi mereka dari Rusia gara-gara pecahnya perang. Pipa Nord Stream putus total. Ini bukan cuma masalah pengiriman telat ya rekan-rekan. Ini bener-bener krisis struktural murni yang melumpuhkan satu benua secara instan. Coba lihat angka yang gila ini. Kepanikan pasar waktu itu ngedorong harga gas acuan Eropa, Dutch TTF, nyetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Di puncaknya pada Agustus 2022, harganya nembus 340 euro per megawatt hour. Gak masuk akal kan? Bahkan efek dominonya itu nyeret harga acuan Amerika Serikat, Henry Hub, naik tajam sampai nyentuh level ekstrim $10 AS per MMBTU. Nah, situasi ini memicu apa yang disebut demand distraction atau kehancuran permintaan. Matematikanya brutal banget, karena gas alam itu nyumbang 70-80% dari beban produksi amonia, ongkos buat bikin pupuknya jadi jauh lebih mahal daripada harga jualnya. Dampak fatalnya, lebih dari 50% pabrik pupuk dan petrokimia di seantero Uni Eropa terpaksa tutup paksa, sebuah tragedi industri yang pastinya membekas banget buat pelaku pasar. Sekarang, kita masuk ke bagian 3. Beda fakta krisis 2026.
Tapi, mari kita tarik napas dulu dan balik ke realitas tahun 2026. Poin krusialnya tuh ada di perbedaan lokasinya. Kenapa ini bukan kiamat energi kayak kemarin? Gini, tahun 2022 itu kan kita kehilangan sumber energi fisik secara struktural, karena pipanya diputus. Tapi 2026, ini murni masalah logistik maritim gara-gara pengalihan rute kapal dan blokade di Selat Hormuz. Gasnya masih ada loh di produksi normal, cuma kapalnya aja yang nyangkut. Kalau dilihat dari proporsinya, mutus 20% pasokan LNG global dari pemain utama kayak Qatar dan Uni Emirat Arab emang gangguannya parah sih. Tapi ingat, 80% pasokan global lainnya di luar kawasan itu masih super aman dan beroperasi normal. Jadi ini tuh rintangan logistik yang masih bisa banget dikelola, bukan kehancuran struktural yang bikin industrinya lenyap. Dan data pergerakan harganya ngebuktiin tesis kita kalau ini bukan kiamat energi baru. Ya, harga Eropa TTF emang sempat naik 40% di bulan Mei. Terus Asia JKM juga melesat di atas 80%. Tapi coba perhatiin, harga acuan Amerika, Henry Hub, malah perlahan stabil karena cadangan domestik mereka tinggi banget pasca musim dingin yang relatif hangat. Ini sukses banget nahan kepanikan global biar nggak merambat separah komplikasi tahun 2022. Masuk ke bagian 4, adaptasi rantai pasok global. Kenapa harganya nggak meledak brutal? Jawabannya ada di adaptasi rantai pasok global secara ekstrim pasca trauma kemarin. Eropa udah belajar dari kesalahan mereka rekan-rekan. Mereka nggak mau lagi manja bergantung sama satu jalur pipa gas. Negara kayak Jerman, Belanda, dan Italia tuh gerak super cepat nyewa dan ngebangun infrastruktur FSRU. Rantai pasok mereka sekarang udah berubah total jadi sistem perdagangan maritim yang tangguh dan fleksibel banget. Disinilah penyuplai global lainnya ngambil peran krusial. Amerika Serikat dan Australia sekarang bertindak brilian banget sebagai peredam kejut atau shock absorbers di pasar energi. AS agresif ngebanjiri pasar Eropa pakai LNG dari terminal Teluk Meksiko, sementara Australia fokus ngamanin pasar Asia. Strategi penyeimbangan ini pinter banget, nyegah Eropa dan Asia saling berebut kargo yang dulu sempat bikin harga melesat gila-gilaan. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, bagian 5. Durian runtuh, emiten amonia. Rekan-rekan investor, mari kita proyeksikan semua data makro tadi buat ngitung formula keuntungan durian runtuh di bursa saham kita. Guncangan logistik di Selat Hormuz bikin jutaan ton produk amonia yang udah jadi tertahan, bener-bener nggak bisa keluar dari Timur Tengah. Apa akibatnya kalau supply final global tiba-tiba seret pas kebutuhan lagi tinggi-tingginya? Betul banget, harga jual produk amonia di pasar internasional langsung terbang melesat. Inilah tesis investasi utama kita hari ini. Ada kontras fundamental yang nguntungin banget buat produsen. Di satu sisi, harga jual produk terbang nembus batas karena keterbatasan suplai. Tapi di sisi lain, beban produksinya justru sangat terkendali. Karena kayak yang kita bedah tadi, adaptasi rantai pasok bikin harga gas sebagai bahan baku utama nggak ikut meledak liar. Kombinasi manis ini nyiptain spread margin yang tebal banget. Sebagai value investor, ini tuh edge atau keunggulan absolut kalian dalam baca momentum. Apalagi, emiten produsen amonia dan petrokimia di Indonesia punya struktur proteksi domestik yang berlapis buat ngamanin suplai gas mereka. Ini bukan cuma sentimen sesaat ya, ini resep fundamental yang bener-bener sempurna buat memicu ledakan kinerja laba bersih. Kalian wajib banget kawal ketat emiten-emiten ini di portofolio kalian. Tapi, tunggu dulu. Kalau spread margin mereka segede itu, kenapa angka volume ekspor dari beberapa emiten di kawasan Asia Tenggara malah kelihatannya lambat dan agak mencurigakan ya? Apa jangan-jangan ada strategi diam-diam yang lagi mereka jalankan di balik layar buat maksimalkan profit ini? Nah, pastikan kalian gak kelewatan sesi bedah materi kita selanjutnya, karena kita bakal bongkar misteri ini secara tuntas di Ilusi Volume Ekspor, mengungkap strategi sebenarnya di balik ledakan laba emiten amonia Asia Tenggara. Sampai jumpa, dan salam cuan konsisten. Halo rekan-rekan investor, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung bedah sebuah misteri yang lagi ramai banget dibicarakan di bursa kita akhir-akhir ini. Gini, awal tahun 2026 kemarin kan ada guncangan rantai pasok global gara-gara krisis logistik maritim di Timur Tengah. Nah, anehnya, tiba-tiba aja, emiten petrokimia, khususnya para produsen amonia di Asia Tenggara, malah mencatatkan laba yang nilainya nyaris gak masuk akal. Kok bisa? Nah, disinilah kita akan membongkar apa yang saya sebut sebagai ilusi volume. Kunci utama untuk paham strategi sebenarnya di balik ledakan profit yang luar biasa ini. Tapi sebelum kita gali lebih dalam, saya mau kasih apresiasi dulu nih buat kalian semua. Tetap semangat ya, pasar saham di tahun 2026 ini emang lagi liar dan volatile banget, penuh ketidakpastian.
Tapi percaya deh, dedikasi kalian untuk tetap fokus bedah angka-angka fundamental dan gak cuma ikut-ikutan FOMO atau rumor, nah itulah yang bakal membedakan kalian dari spekulan biasa. Jadi di sesi pembahasan kali ini kita bakal pakai pisau analisis fundamental kita untuk membedah fakta sebenarnya dari pergerakan emiten amonia ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, motivasi dan ilusi volume. Mari kita lihat jebakan psikologis di balik angka-angkanya. Disinilah letak jebakan psikologis terbesar buat mayoritas pelaku pasar saat ini. Kita semua tahu ada krisis maritim di Timur Tengah kan? Faktanya, jutaan ton pasokan amonia mendadak hilang dari peredaran global. Nah, apa asumsi logis yang langsung terlintas di kepala banyak investor? Wah, produsen amonia di Asia Tenggara yang lagi aman pasti bakal langsung tancap gas, melipat gandakan volume ekspor, dan ngambil alih pangsa pasar yang kosong itu, ya kan? Secara teori, menang volume itu kayak jaminan keuntungan mutlak. Tapi, apakah realitasnya segampang itu? Jawabannya ada di bagian kedua ini, realitas batasan kapasitas terpasang. Disinilah narasi volume tadi mulai runtuh. Mari kita lupakan sejenak layar trading kita dan coba bayangkan lantai pabrik yang sebenarnya. Kalau kita bicara soal manufaktur ringan, misalnya pabrik sepatu atau tekstil gitu ya, kalau pesanan lagi membludak, manajemen tinggal bilang, oke, kita tambah shift malam, produksi bisa langsung naik drastis. Tapi teman-teman, petrokimia itu beda cerita. Operasi pabrik amonia itu sangat kaku. Ini adalah fasilitas raksasa yang dari awal memang udah didesain khusus buat nyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa henti. Kalian nggak bisa seenaknya maksa mesin bereaksi instan kayak nambah jam lembur pekerja pabrik. Nah, buat nambah kotak perkakas analisis fundamental kalian, coba catat istilah teknis yang satu ini, nameplate capacity atau kapasitas terpasang. Ini tuh batas produksi teknis yang absolut maksimum. Hukum fisika dan teknik mesin itu nggak peduli mau permintaan pasar lagi setinggi apa. Pabrik amonia itu terikat kuat sama batasan ini. Kalau dipaksa melewati batas, itu bukan cuma bikin gak efisien, tapi secara fisik sangat berbahaya dan emang mustahil dilakukan. Coba tebak seberapa keras mereka udah kerja di masa normal. 90 hingga 100%? Serius. Itu adalah tingkat utilisasi harian pabrik-pabrik amonia yang efisien di Asia Tenggara. Jadi artinya apa? Ketika pasokan dari Timur Tengah hilang, mesin-mesin di sini tuh udah mentok. Nggak ada ruang lagi buat digas lebih kenceng. Berharap mereka bisa menggandakan volume secara ajaib, itu benar-benar sebuah kemustahilan operasional karena ya pabriknya udah beroperasi di batas maksimalnya. Terus, mungkin kalian mikir, masuk akal sih, kita bahas di bagian ketiga, kendala ekspansi pabrik baru. Sebagai investor kritis, kalian pasti nanya dong, kalau mentok ya udah bikin pabrik baru aja, beres kan? Masalahnya, bikin pabrik petrokimia itu bukan proyek semalam. Ini adalah mimpi buruk rantai pasok. Fase desain dan rekayasanya aja bisa makan waktu 1 tahun penuh. Belum lagi masuk ke fase pengadaan yang super rumit, di mana perusahaan harus ngantri buat dapat komponen spesifik. Terus ada konstruksi berat bertahun-tahun, sebelum akhirnya masuk ke commissioning di tahun kelima. Totalnya butuh 3-5 tahun. Jadi, nambah kapasitas hari ini buat merespons krisis tahun 2026 sama sekali bukan opsi. Dan bottleneck atau hambatan pengadaannya itu benar-benar ekstrim. Pabrik amonia kan butuh komponen vital yang presisi banget, kayak kompresor tekanan tinggi. Barang beginian nggak bisa kalian beli begitu aja di marketplace. Perusahaan harus inden bertahun-tahun ke vendor khusus di Eropa atau Jepang. Jadi teori bahwa emiten bakal bangun infrastruktur baru secara instan, resmi gugur secara fundamental. Kalau gitu masuk ke bagian keempat, strategi cerdas pasar spot. Ini dia rahasia kelincahan mereka yang sebenarnya. Kalau pabrik nggak bisa dipacu, dan bikin pabrik baru butuh 5 tahun, terus duitnya dari mana? Kok labanya bisa meledak? Nah, disinilah kejeniusan manajemen bermain. Di masa normal, emiten amonia biasanya mengunci sekitar 70% kapasitas mereka di kontrak domestik jangka panjang yang harganya stabil, biar arus kasnya aman. Sisanya yang 30% baru dilempar ke pasar spot global. Tapi begitu krisis melanda, kelincian sejati ini muncul. Manajemen langsung banting setir, berupaya keras mengalihkan setiap tetes kapasitas yang tersisa langsung ke pasar spot ini. Kenapa coba? Karena psikologi pasarnya lagi kacau balau. Negara-negara importir lagi panik luar biasa karena kehilangan pasokan utama mereka. Di pasar spot inilah, kepanikan itu berubah jadi perang harga berdarah-darah. Mereka saling sikut, berebut stok yang super terbatas, dan rela bayar harga premium yang ekstrim untuk tiap ton amonia yang bisa mereka dapatkan. Buat emiten kita yang punya barang, pasar spot ini mendadak berubah jadi ladang emas instan. Jadi kita sampai di bagian kelima, ledakan margin di laporan keuangan. Apa dampak nyata dari strategi ini? Terus gimana realitas mesin dan strategi key spot ini tercermin di angka-angka bursa?
Nah, ini adalah panduan utama buat kalian pas nanti baca rilis laporan keuangan kuartalan. Tolong banget, jangan terkecoh cuma nyari pertumbuhan volume. Seperti yang udah kita bahas, volume penjualan mungkin kelihatannya mandek, datar, atau naik tipis banget karena memang mentok di batas pabrik. Yang harus kalian plototi adalah pertumbuhan margin laba bersih. Margin ini yang mekar secara masif dan eksponensial. Pertumbuhan laba ini murni 100% didorong oleh pricing power atau kekuatan mematok harga, bukan karena mereka produksi barang lebih banyak. Dan ini dia pemicu utamanya. Harga jual rata-rata atau average selling price amonia global itu melonjak tajam, bisa sampai 2 hingga 3 kali lipat gara-gara supply shock tadi. Coba kalian bayangin, jualan barang dengan jumlah yang sama persis, tapi harganya 3 kali lipat lebih mahal. Hasilnya, lonjakan pendapatan yang supermasif tanpa emiten harus ngeluarin biaya operasional tambahan sedikit pun. Singkatnya, selamat. Kalian sekarang udah benar-benar paham mekanika dari apa yang sering disebut pasar sebagai fenomena windfall profit, alias ketiban durian runtuh. Kuncinya simple, biarkan mesin tetap nyala normal dan efisien, jual tonase yang persis sama kayak tahun-tahun sebelumnya, lalu duduk manis sambil melihat laba bersih meroket ratusan %. Ini adalah strategi cerdas buat mengeksploitasi momentum tingginya harga komoditas global, mumpung raksasa supply di Timur Tengah belum pulih. Sekali lagi ya, ini bukan soal memaksa volume produksi, tapi soal mengoptimalkan margin. Tapi tentunya, sebagai investor fundamental, penjelasan ini pasti ninggalin satu pertanyaan besar di kepala kita. Apakah margin yang fantastis ini punya napas panjang, atau jangan-jangan cuma kilat sesaat di laporan laba rugi? Apakah keuntungan durian runtuh ini berkelanjutan? Siap untuk tahap selanjutnya? Mari kita lanjut ke segmen berikutnya, mengupas economic mode emiten amonia Indonesia di tengah krisis global. Jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap ikuti pembahasannya untuk membedah daya tahan kompetitif jagoan kalian di bursa. Langsung aja buat kalian para investor saham dan para value investor yang lagi mantengin layar trading. Kalau kalian merhatiin, pasar komoditas global di tahun 2026 ini kan lagi kacau balau ya. Bener-bener chaotic gara-gara krisis logistik maritim di Timur Tengah. Ongkos kargo itu terbang, rute Laut Merah lumpuh, dan margin dari hampir semua industri manufaktur itu hancur-hancuran. Tapi wait, di tengah semua kepanikan ini, ternyata ada satu anomali. Ada satu hidden gem yang luar biasa. Aneh banget kan? Coba pikirin deh, di saat supply chain global lagi berantakan dan ongkos kirim lagi gila-gilaan, emiten-emiten amonia lokal di bursa kita, di BEI, malah lagi pesta pora. Mereka ini nyetak windfall profit atau ketiban durian runtuh yang skalanya masif banget. Nah, pertanyaannya, ini murni hoki doang? Atau memang ada economic mode tersembunyi yang luput dari radar pasar? Kok bisa mereka malah terbang di saat industri lain lagi tercekik krisis 2026 ini? Yuk, kita bongkar rahasianya di penjelasan kali ini. Oke, let's dive right into this. Di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal kupas habis fenomenanya lapis demi lapis. Mulai dari ledakan labanya, terus kita lihat beban berat gas alam, tameng pertama HJBT, tameng kedua PJBG, sampai akhirnya kita bahas keajaiban arbitrase komoditasnya. Kita masuk ke bagian pertama, ledakan laba emiten amonia di 2026. Jadi gini, profitabilitas yang meroket ini 100% bukan karena faktor yang luck ya. Ini tuh murni keunggulan struktural yang jadi semacam economic mode atau parit pertahanan bisnis yang super tebal. Gini logikanya, pas pasar global lagi panic buying yang bikin harga jual produk melambung ke awan, emiten BT ini nggak ikut-ikutan kena inflasi biaya operasional. Struktur biaya mereka tuh benar-benar defensif, kayak kebal gitu loh sama guncangan dari luar. Dan ini absolutely crucial buat kita pahami sebagai investor. Tapi sebelum kita bahas seberapa kuat pertahanannya, kita masuk ke bagian 2. Kita wajib tahu dulu titik lemah terbesarnya, yaitu beban berat dari gas alam. Coba perhatiin deh, buat industri petrokimia dan amonia, gas alam itu bukan cuma dipakai buat nyalain mesin pabrik, tapi gas alam atau metana ini adalah nyawa dari produknya itu sendiri. Makanya nggak heran kalau gas alam itu makan porsi yang benar-benar dominan banget, sekitar 75% dari total harga pokok produksi alias COGS. Beban yang luar biasa berat kan? Bayangin aja, harga gas naik dikit aja, margin perusahaan bisa langsung berdarah-darah. Jadi ketergantungan ini sebenarnya resiko yang paling mematikan buat mereka. Untuk ngasih perspektif, coba deh kita nengok ke Eropa. Di sana, pabrik-pabrik amonia itu harus beli gas dari pasar spot harian. Nah, pas krisis energi kemarin kejadian, fluktuasi harga gas di pasar spot ini kan liar banget naik turunnya. Akibatnya, ongkos produksi mereka jadi jauh lebih mahal dibanding harga jual produk akhirnya. Nggak masuk akal kan?
Ujung-ujungnya fasilitas pabrik yang nilainya triliunan itu terpaksa dimatiin total gara-gara kalau dioperasiin malah murni boncos. Bener-bener fatal buat bisnis. Masuk ke bagian 3, nah disinilah letak magicnya Indonesia. Ini dia tameng pertama kita, kebijakan harga gas bumi tertentu atau gampangnya kita sebut HJBT. Ini kontrasnya bener-bener ekstrim loh. Di saat pasar global lagi kalang kabut gara-gara krisis energi, harga gas di pasar spot Asia dan Eropa itu kan bisa meledak liar di kisaran $30–90 per MMBTU. Gila kan? Tapi di waktu yang sama, produsen amonia di Indonesia tuh cuma duduk manis. Kenapa? Soalnya harga gas mereka dipatok mati sama pemerintah. Maksimal banget cuma di angka $6 per MMBTU di titik serah terima pabrik. No way harga ini bisa naik. Ini benar-benar isolasi yang sempurna dari kepanikan global di luar sana. Dan yang bikin ini makin menarik buat kita para investor, batas $6 ini bukan sekedar aturan di atas kertas loh, tapi wujud nyata dari subsidi struktural negara. Artinya apa? Pemerintah kita ini cara aktif pasang badan nahan guncangan krisis dengan cara ngerelain jatah pendapatannya sendiri, yaitu PNBP dari sektor hulu migas. Buat kalian para shareholders, terjemahannya gini, pemerintah secara harfiah motong dompetnya sendiri buat mensubsidi margin laba emiten yang kalian pegang. Intervensi ini sengaja dilakuin buat ngelindungin 7 industri strategis, yang mana industri pupuk dan petrokimia itu ada di urutan prioritas paling atas. Lanjut ke bagian 4, kita bahas tameng lapis kedua yang bikin benteng ini makin tebel. Perjanjian jual beli gas atau kontrak PJBG. Daripada pusing-pusing bergantul sama kapal kargo LNG harian di pasar global yang harganya nggak karuan, produsen di dalam negeri itu milih potong kompas. Mereka lock pasokan gas langsung dari sumur-sumur lokal dengan durasi kontrak yang super panjang. Berapa lama? 10–15 tahun ke depan. Pasokannya aman, dan mereka nggak perlu stres mikirin rebutan kapal di tengah krisis maritim kayak sekarang. Poin krusialnya di sini, harga gas di dalam kontrak ini dikunci pakai formula matematis khusus. Jadi mereka nggak peduli tuh sama sentimen pasar harian yang lagi panik. Formula ini punya floor, batas bawah, dan ceiling, batas atas. Hasilnya, beban operasional yang tadinya jadi mimpi buruk dan risiko paling gede di industri ini langsung berubah jadi garis lurus yang anteng dan gampang banget diprediksi di spreadsheet para analis keuangan, bahkan buat belasan tahun ke depan. Nah, ini ngebawa kita ke bagian kelima. Kalau kalian gabungin tameng HGBT dan PJBG tadi, boom, terciptalah sebuah keajaiban di neraca keuangan yang kita sebut arbitrase komoditas. Jujur aja, buat para value investor, ini adalah skenario resiko asimetris yang benar-benar kita cari-cari. Ibaratnya nih the holy grail. Beli bahan baku pakai harga subsidi yang super murah, terus produk akhirnya dijual ngikutin harga panic buying global yang lagi selangit. Bahan baku murah, produk akhir mahal. It's simple yet brilliant. Posisi seenak ini tuh jarang banget bisa kalian temuin di instrumen investasi lain pas krisis lagi melanda. Biar lebih kebayang, kita bedah bareng-bareng income statement atau laporan laba ruginya. Lihat ya, di sisi kiri atau middle line alias COGS-nya, angkanya tuh stagnan, datar, benar-benar kebal dari inflasi energi global berkat gas subsidi tadi. Sementara di sisi kanan alias top line, karena amonia ini kan komoditas global ya, pendapatan ekspor mereka itu bebas banget terbang ngikutin harga dunia. Secara harfiah, nggak ada batasan buat cuan mereka di pasar ekspor waktu harga jual global lagi meroket tinggi. Dan ini secara brilian ngasih lihat seberapa masifnya operating leverage mereka. Logikanya gini, kalau pendapatan kalian naik 50% gara-gara harga global terbang, tapi ongkos produksi kalian cuma diam di tempat, laba bersih kalian tuh bukan cuma naik 50%, tapi bisa meledak sampai 100, bahkan 200%. Spread atau jarak ekstrim dari selisih ini tuh langsung terjun bebas, masuk sepenuhnya ke bottom line perusahaan. Inilah resep rahasia di balik margin super cycle yang ngasilin laba bersih super tebal di tengah penderitaan industri lain. Tapi, wait, sebagai investor yang rasional, kita jelas nggak boleh gampang terlena dong ya. Kita tahu persis keuntungan masif ini lahir dari rahim subsidi negara. Nah, pertanyaan kritisnya sekarang, sampai kapan APBN kita kuat nanggung beban triliunan ini? Dan yang lebih ngeri lagi, pas tren transisi energi global mulai maksa semua industri buat zero emission, apakah parit pertahanan raksasa ini bakal runtuh begitu aja? Buat nemuin jawabannya, pastikan kalian lanjut ke segmen pembedahan kita berikutnya, karena kita bakal mengupas resiko regulasi HGBT dan strategi penyelamatan menuju green ammonia. Sampai jumpa di sana! Halo teman-teman value investor, welcome ke sesi bedah materi kita kali ini.
Khusus buat Anda yang jeli di pasar saham Indonesia, kita bakal ngupas tuntas sebuah topik fundamental yang jujur aja krusial banget. Kalau Anda sekarang lagi mantau atau nyangkut, maksudnya naruh dana di sektor komoditas, siap-siap ya. Informasi yang bakal kita obrolin di sini jamin bakal ngubah total cara Anda ngukur keamanan portofolio Anda. Serius deh. Coba ngaku deh, siapa di sini yang kemarin ikutan pesta pora? Ngeliat laba bersih emiten loncat sampai ratusan persen itu emang euforianya luar biasa banget kan? Pasti banyak dari teman-teman di pasar modal yang baru aja nikmatin windfall profit alias keuntungan durian runtuh dari emiten-emiten petrokimia dan amonia domestik kita. Dinamika pasar semenjak krisis logistik global itu emang bener-bener ciptain momentum gila, ngasih margin yang meledak tajam buat yang timing masuknya pas. So, selamat ya buat Anda yang berhasil nangkap ombak gede ini. Oke, let's dive into this. Bagian 1, euforia laba dan bom waktu. Kita bakal membedah parit pertahanan bisnisnya. Gini, di satu sisi, mata kita itu pasti seneng banget kalau ngeliat laba kuartal ini. Menggoda banget kan? Puncak gunung esnya tuh kelihatan sempurna. Harga pokok produksi atau HPP berhasil ditekan serendah mungkin, terus digabungin sama harga jual ekspor yang meroket gara-gara kepanikan rantai pasok dunia. Tapi tunggu dulu. Sebagai value investor yang rasional, kita nggak boleh dong cuma terlena sama laba sesaat. Kita harus berani nyelam ke bawah permukaan, langsung nge-face risiko regulasi masa depan buat benar-benar mastiin ini keunggulan kompetitif bisa tahan lama atau cuma hoki sementara. Lanjut ke bagian 2, risiko tersembunyi regulasi HGBT atau simpelnya subsidi di balik gas murah. Nah, angka kuncinya tuh ini, $6 Amerika per MMBTU. Lewat kebijakan HGBT, pemerintah kita secara afirmatif matok batas atas harga gas untuk industri strategis di angka maksimal $6 ini. Tapi please ingat baik-baik fakta ini ya, angka $6 ini sama sekali bukan harga alamiah pasar. Nggak ada ceritanya, ini tuh basically sebuah mekanisme subsidi silang yang secara artifisial sengaja neken biaya produksi emiten biar jadi super murah. Dinamika aslinya di balik angka $6 tadi tuh ibarat tarik tambang tiap tahun di dalam pemerintahan. Kita lihat secara objektif ya. Di satu sisi, ada Kementerian Perindustrian yang berjuang mati-matian biar HGBT terus diperpanjang, pastinya demi jaga daya saing industri nasional kita. Tapi, di kubu seberang, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM punya mandat mutlak buat jagain postur APBN dan penerimaan negara. Kenapa pada tegang? Ya logikanya gini, pas harga gas dunia lagi mahal-mahalnya, selisih dari patokan $6 tadi tuh harus ditalangin sama pemerintah. Ujung-ujungnya, kas negara kesedot lumayan dalam. Nah, buat Anda para analis laporan keuangan, daftar resiko yang muncul dari drama APBN tadi itu benar-benar resiko regulasi level dewa. Coba bayangin, what if pemerintah sewaktu-waktu harus ngambil langkah drastis? Mereka bisa aja naikin batas atas HGBT ini jadi 7 atau bahkan $8 per MMBTU. Atau parahnya lagi, mereka pangkas jatah volume gas yang disubsidi. Kalau sampai salah satu skenario ini kejadian, boom, dampaknya bakal langsung bikin HPP bengkak secara permanen. Dan margin laba raksasa yang lagi dielu-elukan sekarang bakal terpotong habis. Masuk ke bagian 3, tahun kritis renegosiasi 2027. Ini soal batas waktu kontrak gas. Biar ada bayangan nyata, kita bedah kasus dari PT Esa Industries Indonesia Tbk. Pabrik amonia mereka di bawah PT PAU yang disuplai gas dari Blok Senorotoili itu mulai operasi penuhnya sekitar tahun 2017 atau 2018. Berhubung standar umur kontrak gas itu biasanya cuma sekitar 10-15 tahun, hitungan matematikanya tuh simple banget, tapi ngeri. Bakal ada tebing jurang perpanjangan kontrak yang hantam tepat di tahun 2026 dan 2027. Hitung mundurnya nyata guys, and the clock is literally ticking. Pas makin dekat ke deadline itu, jajaran direksi bakal ngadepin negosiasi yang ibaratnya hidup atau mati. Tugas mereka double nih. Mereka nggak cuma harus adu urat buat mertahanin formula harga gas yang masih masuk akal buat bisnis, tapi juga harus berjuang keras mastiin kalau sumur-sumur gas alam ini masih punya jatah volume yang cukup buat mereka. Ya gimana? Tanpa kepastian volume gas, jangan harap deh tingkat utilisasi pabrik bisa digenjot maksimal buat 10 tahun ke depan. Oke, sekarang kita pivot ke bagian 4, green ammonia sebagai strategi bertahan. Dan percaya deh, ini jauh lebih dari sekedar jargon ESG. Kita harus samain persepsi dulu nih, tentang apa yang lagi mereka bangun. Green ammonia itu bukan sekedar amonia biasa. Produksinya itu udah sama sekali nggak pakai bahan baku gas alam konvensional. Green ammonia ini dibikin lewat proses fisik yang completely beda, yaitu elektrolisis air, dan ditenagain 100% pakai sumber energi terbarukan.
Jadi, ini benar-benar bukan cuma gimmick marketing ESG yang dipoles di PowerPoint buat ngerayu investor asing. No way. Ini adalah rekayasa ulang dari akar produksinya itu sendiri. Then this brilliantly illustrates kenapa transisi ini benar-benar revolusioner sebagai strategi bertahan hidup. Coba pikirin keuntungan fundamentalnya. Dengan beralih ke green ammonia, struktur biaya emiten bakal benar-benar terputus, totally decoupled dari gilanya volatilitas harga gas bumi global. Mereka juga udah nggak perlu lagi keringat dingin ngadepin jurang jatuh tempo kontrak gas domestik. Dan yang paling bikin lega, mereka jadi imun 100% dari drama regulasi batas atas HGBT. Ini tuh semacam tiket keluar permanen dari ilusi profit yang cuma numpang subsidi negara. So, apa artinya semua ini? Kita sampai di bagian 5, kesimpulan keputusan investasi Anda dan indikator fundamental terpenting. Arahan strategisnya buat Anda tuh simple dan lugas banget. Pantau capex green ammonia mereka. Nunggangin siklus komoditas buat cuan cepet itu emang asyik. Tapi kehebatan sejati sebuah perusahaan buat investasi jangka panjang itu diukur dari gimana manajemennya memitigasi risiko terburuk. Makanya, ngelihat seberapa gede alokasi capital expenditure emiten buat ngebangun fasilitas green ammonia adalah satu-satunya metrik fundamental terpenting yang wajib Anda pelototin mulai detik ini. Perusahaan yang gercep dan sukses mengeksekusi transisi ini, merekalah pemenang sejati yang bakal selamat dari ledakan bom waktu kontrak gas murah di Indonesia. Nah, setelah Anda sadar sama resiko tersembunyi regulasi HGBT dan betapa krusialnya strategi lifeboat menuju green ammonia tadi, pertanyaan saya buat Anda cuma satu. Udah siapkah Anda membedah fenomena margin super cycle di balik ledakan laba emiten amonia? Kalau Anda penasaran banget pengen tahu gimana sih mesin pencetak duit ini bekerja di masa jayanya sebelum bom waktu regulasi itu meledak, pastikan Anda stay tune. Karena di segmen berikutnya, kita bakal bongkar habis-habisan anatomi dari super cycle ini. Sampai jumpa dan pastinya happy investing. Halo teman-teman investor, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Gini, saya tahu banget dedikasi kalian. Begadang baca laporan keuangan, nyisir kali annual report halaman demi halaman, terus nyai peluang di tengah volatilitas pasar yang kadang, ya nggak masuk akal. Kerja keras kalian nganalisis pasar itu valid banget dan pastinya berharga. Nah, hari ini kerja keras itu bakal kebayar lunas. Kita bakal ngebedah bareng sebuah fenomena fundamental yang, jujur aja, luar biasa. Siapin catatan kalian ya, karena insight di depan ini benar-benar kunci buat mahamin salah satu mesin pencetak cuan paling agresif yang lagi jalan di bursa kita sekarang. Bagi kita-kita yang serius naruh modal di bursa, nemuin asimetri yang sempurna itu ibarat dapat jackpot kan? Bayangin nemuin perusahaan yang bikin barang dengan bahan baku super murah, tapi produk akhirnya dijual dengan harga premium yang selangit. Ini nih yang sering kita sebut sebagai holy grail-nya investasi. Dan ini bukan cuma teori di buku teks kampus loh ya, ini kondisi real di mana profit bisa meledak secara eksponensial. Oke, biar gampang, ini peta jalan obrolan kita. Kita mulai dari konsep holy grail investor saham, terus masuk ke anomali super siklus margin, bedah top line yang lagi terbang, dan beban pokok yang malah beku. Terus kita lihat buktinya di ledakan laba bersih SCSA, dan pastinya kita tutup dengan kesimpulan sama disclaimer. Sip, kita masuk ke bagian pertama, Holy Grail Saham, sebuah pencapaian puncak. Kondisi asimetri yang super langka ini, percaya atau enggak, lagi kejadian detik ini juga di bursa kita, tepatnya di emiten-emiten produsen amonia. Coba deposisikan diri kalian gini, kalian punya bisnis, pasokan bahan baku dari lokal harganya super miring dan dilindungi regulasi, tapi pas barangnya jadi, kalian berhak ngejual itu ke pasar global yang lagi panik dengan harga gila-gilaan. Nah, posisi strategis kayak gini nih yang sekarang lagi dinikmatin sama emiten amonia kita. Lanjut ke bagian kedua, anomali super siklus margin, si mesin pencetak uang. Fenomena ini tuh nggak kejadian tiap hari ya. Kalau di literatur ekonomi, kayak yang dicatat di dokumen Amonia Indonesia, kondisi ini tuh namanya arbitrase komoditas atau margin super cycle, siklus super margin. Ini kondisi finansial yang langka banget dan bertindak kayak mesin profit yang sempurna. Kenapa bisa gitu? Soalnya pemicunya itu krisis Timur Tengah tahun 2026. Jadinya di satu sisi pendapatan perusahaannya meroket tajam, di sisi lain biaya produksinya malah anteng-anteng aja alias diem di tempat. Sekarang masuk ke bagian ketiga, top line terbang gara-gara harga global yang melesat. Biar gampang ngebayangin mekanismenya, kita geser ke sisi kanan raca atau bagian atas laporan laba rugi, si top line ini. Kenapa sih revenue tiba-tiba bisa terbang? Lihat deh timeline krisis ini.
Amonia itu komoditas global tanpa batas negara ya. Jadi harganya murni ditarik ulur sama supply dan demand internasional. Awal 2026, boom, ada eskalasi geopolitik di Selat Hormuz. Cuma hitungan minggu, jutaan ton pasokan amonia dari Timur Tengah macet dan hilang dari peredaran. Terus efeknya? Ya sekarang kita ngeliat panic buying. Negara-negara importir di Eropa sama Asia pada panik, rebutan sisa kargo di pasar spot. Katalis inilah yang bikin average selling price amonia global melesat gila-gilaan. Dan asyiknya, perusahaan amonia di Indonesia punya hak penuh buat jualan pakai harga patokan global yang lagi terbang ini. Nah, bagian keempat kita bahas kebalikannya, Beb. Beban pokok beku, biaya operasi yang stagnan. Oke, kita pelanin ritmenya dikit ya. Kita turun dari pendapatan yang lagi terbang tadi ke bagian bawah perhitungan laba kotor, yaitu beban pokok pendapatan atau COGS yang uniknya justru ngebeku. Coba perhatiin, ini ngilustrasiin banget akar masalah biaya di industri petrokimia. Buat bikin amonia, gas alam itu musuh utamanya. Dia ngabisin 70-80% dari total harga pokok produksi. Di Eropa, pas krisis energi dan harga gas meroket, mahalnya gas ini langsung matiin operasional pabrik. Mereka benar-benar nggak sanggup produksi. Tapi pertanyaannya, gimana dengan di Indonesia? Disinilah keajaibannya muncul. Emiten domestik kita tuh benar-benar pakai perisai yang kuat. Karena mereka nggak bergantung sama pasar spot global yang liar banget itu buat beli gas. Mereka punya 2 perisai domestik. Pertama, kontrak jangka panjang PJBG sama produsen migas lokal. Jadi harganya udah kekunci dari awal. Kedua, dan ini yang bikin makin aman, mereka dilindungi sama kebijakan pemerintah. Kebijakan yang saya maksud itu HGBT yang matok batas atas harga gas industri maksimal mentok di $6 per MMBTU aja. Angka ini yang secara ajaib ngebekuin biaya operasional perusahaan jadi semacam garis datar yang stagnan. Kombinasi manis antara regulasi ekstrim pemerintah dan kontrak jangka panjang ini ngebikin perusahaan amonia kita kebal banget dari hantaman inflasi energi global. Nah, yang bikin menarik dari perbandingan ini adalah kontras visualnya. Di atas, kalian punya top line dari harga ekspor yang meroket tajam. Di bawah, cost goods domestik kalian anteng ngebentuk garis datar. Pertemuan keduanya ini yang ngasilin apa yang kita sebut the magic spread. Berhubung biayanya tetap, setiap tambahan dolar dari naiknya harga amonia global, itu gross marginnya nyaris cepet alias 100%. Uang ekstra itu murni jadi cuan tanpa kepotong biaya bahan baku tambahan. Keren banget kan? Kita masuk ke bagian kelima, ledakan laba bersih SSA, bukti nyata di bursa efek kita. Pastinya, sebagai investor kita nggak mau dong cuma dikasih teori, kita butuh bukti konkret di lapangan. Dan ini dia buktinya. Angka 131% ini adalah lonjakan laba bersih year on year di kuartal pertama 2026, punyanya SA Industries Indonesia. Bayangin, laba bersih mereka lompat tajam sampai sekitar 18,77 juta dolar AS. Seluruh selisih dari magic spread tadi benar-benar ngalir deras lurus ke baris paling bawah neraca, nyiptain ledakan profit yang fantastis dalam waktu yang super singkat. Jadi, poin krusialnya itu ada di konsep operating leverage ini. Perusahaan tuh nggak perlu repot-repot bangun pabrik baru atau capek-capek nambah volume produksi amonia buat ngelipat gandain kekayaan shareholder-nya. Selisih margin yang ekstrim tadi, secara otomatis maksa semua duit tambahan itu masuk ke bottom line. Mereka cukup ngerawat pabrik biar tetap jalan, dan biarin dinamika harga global yang kerja keras buat mereka. Terakhir, bagian ke-6, kesimpulan dan disclaimer. Saatnya kita bungkus semuanya. Oke, kita udah lihat teori, mekanisme, sampai bukti lapangannya. Kalau kita tarik benang merahnya, fenomena kering margin super cycle ini nebelin sebuah formula kemenangan absolut di pasar sekarang. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi pakai struktur biaya khas negara berkembang yang disubsidi, tapi mereka ngeruk pendapatan pakai standar harga premium dari negara-negara maju yang lagi panik. Paham dinamika fundamental antara HPP lawan ASP ini tuh benar-benar kunci sejati buat nemuin mesin windfall profit atau cuan durian runtuh di bursa. Sekarang coba tanyain ini ke diri kalian sendiri. Apa sih yang ngebedain spekulan sama value investor sejati? Jawabannya jelas ada di literasi pasar dan mindset. Spekulan cuma fokus lihat harga saham loncat-loncat di layar, nebak-nebak rumor. Tapi value investor sejati, kalian menggali laporan keuangan, ngebedah struktur biaya, dan memahami logik real kenapa sebuah perusahaan tiba-tiba bisa cetak laba ratusan %. Pemahaman fundamental kayak gini nih yang bakal ngasih kalian keunggulan yang gak ada tandingannya di pasar. Sebelum kita tutup, saya harus ngingetin soal disclaimer ini secara tegas ya. Sesi bedah materi ini murni buat tujuan edukasi dan ngebahas fundamental aja.
dan bukan rekomendasi atau ajakan buat beli atau jual saham apapun, termasuk emiten yang udah kita sebut tadi. Ingat, investasi saham itu tanggung jawab pribadi kalian masing-masing, jadi pastikan selalu lakuin riset sendiri. Terakhir, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin lebih lanjut. Dengan kondisi geopolitik yang terus geser kayak sekarang, menurut kalian, akankah super siklus ini bertahan selamanya? Teruslah belajar, terus bedah datanya, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.